Ketika kita ngerjain dua tugas atau lebih secara bersamaan, kita anggap itu adalah multitasking. Nah, pertanyaannya, apakah multitasking itu benar-benar ada atau cuma seakan-akan ada? Hai teman-teman, mungkin kita udah cukup familiar dengan istilah multitasking, dan mungkin sebagian dari kita nganggep kita bisa multitasking, apalagi di waktu-waktu tertentu. Kayak misalkan nih, malam-malam ada tugas, ternyata izin tugasnya besok. Mau nggak mau kita harus ngerjain tugas, tapi di samping itu kita lagi pengen nonton film, main HP, dengerin musik. Akhirnya kita ngerjain tugas sambil nonton film, nonton drakor, dengerin musik. Akhirnya multitasking. Nah, tujuan awal kita multitasking kan supaya kita lebih menghemat waktu, biar lebih cepat, ya kan? Tapi sadar nih teman-teman, ternyata kita tuh nggak bisa multitasking. Kita nggak bisa ngerjain dua tugas secara bersamaan. Kita cuma bisa pindah dari satu tugas pada tugas yang lain, atau task switching. Jadi kita cuma bisa task switching, bukan multitasking. Tapi kita anggap seakan-akan itu adalah multitasking. Nah, di samping itu tentang ekspektasi bahwa ketika kita ngerjain suatu kegiatan dengan multitasking, dua kegiatan secara multitasking, itu akan menghemat waktu. Ternyata enggak. Karena menurut penelitian, ketika kita suka ngerjain tugas, ngerjain kegiatan secara multitasking, itu bahkan akan 4 kali lebih lama kita dalam mengingat suatu hal. Jadi lebih baik kita ngerjain tugas itu satu daripada multitasking. Nah, di samping kita cuma bisa task switching, ternyata nggak semua orang bisa multitasking. Menurut penelitian yang dilakukan oleh David Schreier dan Jason Wilson, yaitu seorang psikolog dari Universitas of Utah, mereka melakukan penelitian pada tahun 2010. Ternyata menemukan fakta bahwa hanya 2% orang di muka bumi ini yang bisa melakukan multitasking. Jadi misalkan nih, kalau kita bilang kamu bisa multitasking, kayak aduh pede banget termasuk dari 2% orang di muka bumi ini. Mungkin bisa aja, tapi 98% kamu salah, 2% kamu benar, ya kan? Kenapa sih kita nggak bisa multitasking? Karena kata mereka yang ahli, otak kita itu cuma bisa fokus pada satu objek. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Year Mill. Jadi dia seorang ahli saraf, terus meneliti orang-orang yang suka multitasking. Kan ketika kita multitasking itu dihadapkan terhadap banyak objek visual. Ternyata ketika selesai melakukan multitasking, ketika ditanya orang-orang itu, mereka cuma ingat 1-2 objek aja. Jadi ini membuktikan bahwa otak kita itu nggak bisa fokus terhadap 2 objek atau lebih, cuma bisa fokus pada 1 objek. Jadi multitasking itu mitos teman-teman. Multitasking itu bohong, kecuali kalau kamu termasuk dari 2% orang yang tadi. Nah, di samping itu multitasking juga nggak baik. Kalau misalkan kamu pernah searching di Google tentang multitasking, mungkin kamu udah tahu. Karena kalau kita searching Google ini, kebanyakan yang muncul itu tentang dampak negatifnya. Kayak contohnya nih, dampak negatif multitasking adalah bisa menurunkan produktivitas kita sampai 40%. Ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan di Universitas Penelitian di Amerika Serikat yang dimuat dalam Journal of Experimental Psychology. Nah, peneliti Amerika ini meneliti siswa-siswa yang sedang mengerjakan tugas matematika. Jika mereka dialihkan konsentrasinya terhadap objek lain, mereka bakal lebih lama ngerjain tugas matematika. Ini membuktikan bahwa produktivitas kita kalau kita ngerjain suatu hal dengan multitasking bakal menurun sampai 40%. Terus ada penelitian lagi nih dari Universitas of London, bahwa orang yang suka multitasking IQ-nya bakal nurun sampai 10 poin. Sama dengan orang-orang yang suka begadang, IQ-nya bakal nurun 10 poin. Terus ada penelitian dari Stanford University, mereka meneliti satu siswa. Nah, ternyata siswa-siswa yang suka mengerjakan 2 tugas secara bersamaan ini, mereka fokusnya bakal lebih rendah. Karena kan sih sebagi 2 kan kalau multitasking. Jadi buat orang-orang yang suka multitasking atau multitasker itu fokusnya, konsentrasinya lebih rendah daripada orang yang suka ngerjain tugas satu-satu gitu. Apalagi nih buat teman-teman yang suka multitasking dengan gadget atau barang elektronik, multitasking media. Kayak misalkan nih
main HP sambil nonton film. Itu bisa merusak kinerja otak kita, bisa membuat kita cuma dapat informasi sedikit. Kenapa? Karena ini kata mereka kan informasi itu nggak bisa diserap dengan cepat, nggak bisa masuk ke otak dengan cepat. Jadi kalau misalkan ya kita lagi main handphone dapat informasi, nah kita masukin nih ke otak, tapi sebelum masuk ke otak kita dapat lagi informasi dari TV. Akhirnya informasi yang ini tuh dia akan masuk ke tempat yang pas, tempat yang cocok sesuai. Ini bakal masuk ke informasi ke bagian otak yang gunanya itu untuk aktivitas gerak atau motivasi, itu bukan ke tempat yang penyimpanan data. Jadi salah masuk bagian otak. Nah ini menyebabkan nanti ingatan kita bakal lebih rendah, bakal lebih jelek. Terus ada satu mitos lagi nih yang mungkin teman-teman pernah dengar, bahwa perempuan multitaskingnya lebih baik daripada laki-laki. Ternyata enggak teman-teman, menurut penelitian perempuan enggak lebih baik multitaskingnya dibanding laki-laki. Ada penelitian yang dilakukan di Jerman. Nah peneliti ini meneliti 48 pria dan wanita, terus menyuruh mereka untuk mengidentifikasi huruf dan angka. Ini kan dua objek, huruf dan angka, jadi multitasking. Nah mereka itu disuruh untuk mengidentifikasi itu. Dan ketika setelah selesai, mereka diteliti oleh para peneliti Jerman. Nah ternyata para peneliti Jerman ini mendapatkan dua fakta, bahwa yang pertama, multitasking itu mempengaruhi keakuratan dan kecepatan. Jadi bisa dikatakan kalau multitasking itu lebih lambat dan lebih kurang akurat dibanding kita mengerjakan suatu pekerjaan satu-satu gitu. Kalau multitasking itu kesalahannya lebih banyak gitulah dibanding kita ngerjain tugas satu. Yang kedua adalah fakta bahwa perempuan dan laki-laki itu sama aja. Multitasking nggak lebih baik perempuan dan laki-laki dalam yang tadi, keakuratan dan kecepatan dalam multitasking itu sama aja. Jadi perempuan nggak lebih baik multitaskingnya dibanding laki-laki. Gitu teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan teman-teman suka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, cerita ke teman-teman.